dia akan turun 3 derajat Celcius. Nah, ini yang kita kenal sebagai hukum gradien geotermal. Di mana kalau dia makin ke bawah makin panas banget dong, Kak. Nah, makanya itu. Waduh, duh, duh, kok nggak mau lurus. Nah, mendekati pusat bumi pun dia akan makin panas. Makanya kalau kita lihat uh, semakin ke bawah nih, nah, di pusatnya sini dia bisa suhunya bisa berkisar antara 2000 derajat Celcius sampai di 20.000 derajat Celcius. Nah, ini saking panasnya. Ini baru baru kebayang kalian ngerasain 75 derajat itu udah panas banget ya. 100 derajat udah panas banget, apalagi kalian ke inti bumi. Makanya ada batas pengoboran. Kalau kita lihat ada batas pengeboran. Nah, pengeboran yang paling paling dalam itu hanya pada batas 12 kilometer ke bawah. Ini yang pernah ada. Jauh dari pengeboran ke situ lagi, dia nggak bisa untuk terus masuk gitu. Karena apa? Makin panas mata bornya itu dia bisa meleleh. Jadi kalau kalian tahu, oh ada penurunan berapa berapa ratus meter, tinggal dikaliin aja tuh naiknya berapa kalau dalam hukum gradien geotermal. Nah, oke. Berikutnya sifat fisik bumi yang terakhir itu dia ada yang namanya atmosfer, terus hidrosfer, dan biosfer. Nah, inilah yang membedakan bumi dengan planet-planet lain. Karena apa? Bumi satu-satunya planet yang punya kehidupan. Gitu. Dan sampai saat ini, kemungkinan bumi dibandingin dengan planet Neptunus, Uranus, Merkurius, Venus, bumi itu punya air. Nah, ini adalah ciri fisik bumi. Gitu. Kalau kita lihat ya, kalau kita ambil contoh, kalau nanti atmosfer kakak udah nggak, ntar kakak kasih linknya, kalian bisa belajar atmosfer di situ karena waktu kita nggak keburu gitu. Kalau hidrosfer ya kita tahu bahwasanya eh, permukaan bumi itu terdiri dari 71% lautan gitu. Dan 29% daratan. Atau kalau dalam eh, dinyatakan dalam kilometer itu dia ada di 361 juta kilometer persegi untuk luas lautannya. Sedangkan kalau untuk luas daratannya dia hanya 149 juta kilometer persegi gitu. Nah, ini adalah contoh uh, contoh nyata dari hidrosfernya. Ya, kalau biosfer ya kita kenal ya ada lapisan yang menunjang kehidupan ya. Nanti hmm, ada zaman tak berkehidupan, ini ada periode zaman Azoikum gitu. Kakak geser aja deh biar enak. Dia ada zaman Azoikum, ini yang nggak ada kehidupan gitu. Terus
kehidupannya masih kerdil, masih ada kehidupan kecil kayak Cryptozoikum. Ini ada hewan bersel satu. Nah, terus dia ada zaman yang sekarang Proterozoikum yang kita kenal sebagai zaman kehidupan besar. Nah, ini nggak cukup. Nah, Proterozoikum itu adalah zaman kehidupan besar gitu. Ini adalah ciri utama dari bumi yang ngebedain bumi dengan planet-planet lain gitu. Jadi, oh kalian selain kalian harus paham sifat fisik air laut, ternyata kalau kita belajar oceanografi kan harus paham sifat fisik air laut. Nah, kalau kita belajar bumi, kita juga harus paham sifat fisik bumi itu gitu. Oke, sejauh ini bisa dipahami. Yang nggak paham boleh tanya. Nah, kenapa ada pengoboran? Pertama, kita bisa nyari yang namanya ada nggak kandungan minyak buminya. Tuh. Waktu itu yang pengoboran 12 kilometer ini eksperimen sejauh mana manusia bisa mengebor ke kedalaman bumi. Oh, dan ternyata kita cuma sampai batas 12 kilometer. Berarti ini kita baru sampai keraknya aja nih. Nah, kita baru sampai keraknya aja udah nggak sanggup. Mata bor kita udah nggak sanggup. Apalagi kita nanti ngebor yang bagian astenosfernya. Nah, kita belum sanggup untuk menembus di atas 12 kilometer. Apalagi di batas astenosfernya yang kita kenal sebagai mantel bumi ya. Nah, ini kok sinyalnya nggak stabil. Nah, jadi batas bumi itu cuma 12 kilometer. Ini kemampuan zaman modern gitu. Man nggak tahu ke depannya bakal ngebor lagi apa enggak gitu. Nah, makanya kita harus uh, paham sifat fisiknya gitu. Kemarin kita juga udah bahas bahas itu ya batuan. Nah, habis ini kalau kita bahas kemarin kan kakak kan bahas batuan beku, sedimen sama metamorf. Nah, nanti di kebumian juga ada yang namanya batuan piroklastik. Nah, ini yang di geografi nggak ada. Kayak udah kakak pisahin. Oke, silakan dicatat. Udah, ngebornya dia pakai bor khusus. Bor itu dia mata bornya itu harus pakai yang namanya diamond gitu atau kita kenal sebagai kekerasan tertinggi dalam skala Mohs ya gitu. Jadi dia dibor ke bawah. Nah, ngebornya juga nggak bisa pakai besi gitu. Ngebornya pakai mata bornya itu pakai alat khusus yang bisa ngebor dan alat itu pun cuma sampai batas 12 kilometer gitu. Jadi memang saking saking itunya ya, saking kuatnya gitu.
Yang ngebor itu ya dia ada yang dari faktor pemerintah, dari tambang gitu. Nah, dia beda-beda faktor ngebornya. Tuh. Yang paleontologi kemarin udah dibaca sama kalian? Yang paleontologi, yang bagian fosil. Oh, penasaran. Nah, dibaca lagi tuh, Amel. Soalnya itu penting banget, paleontologi itu fosil ya. Tuh, kayak bagian materi yang nggak kita bahas, akan kita bahas yang kakak kirim materinya gitu. Itu udah kakak tulisin gambar-gambarnya tuh lengkap tuh. Nah, di sini, kalau kalian sudah bahas ini, berarti kita udah bisa bahas ke yang lainnya lagi. Kita bahas ke bentang alamnya yang ada di permukaan buminya itu. Kayak batuan kemarin udah kita bahas. Nah, habis ini kita bahas ke selanjutnya. Next, kakak. Ini udah catat semua kan? Kakak mau pindah slide nih. Kakak mau nampilin slide yang bergambar sekarang. Hanifa udah catat semua belum sama Hanifa? Udah, oke. Jawab. Itu ya, langsung kakak upload. Clear dulu. Clear all my drawing. Oke, stop. Oke, kakak mau nampilin materi lagi yang wajib banget kalian tahu konsepnya. Ini yang geografi masih di sekolah, Pak. Pulang ke rumah nih, yang geografi. Kan geografi jatuhnya besok nih. Masih di sekolah, Pak. Pulang ke rumah yang geografi. Oke, nah, materinya ya, di sampai paleontologi. Hmm, oke. Nah, kok lama banget bukanya, bentar, bentar, bentar. Ter. Wait. Oke, udah ngerjain kan soal yang tadi kakak kasih. Atau seruangan nih kalian sama yang geografi. So, geografi soalnya itu susah-susah.
Cocok kita bahas tuh. Nah, oke. Next slide. Ini slide-nya udah buka. Dulu, wait. Sip. Oke. Next, kita bahas materi lagi. Kemarin kan kita udah bahas yang namanya batuan ya. Nah, nanti dalam batuan yang ada di bumi ini kita pelajari lebih jauh lagi. Nah, kalau tadi yang kita lagi belajar itu kan tadi yang kita pelajari itu pengantar geologi tuh, sifat fisik buminya yang wah kita bahas banyak banget. Nah, di sini kita bahas yang namanya sedimentologi sama stratigrafi. Kita lihat di sini. Ini udah kakak rekam kan? Ini kita tahu bahwasanya sedimentologi itu cabang ilmu khusus lagi. Jadi dikhususin lagi nih, yaitu tentang proses-proses yang terlibat dalam pembentukan batuan sedimen. Nah, serta merubah sedimen menjadi batuan sedimen. Maksudnya adalah, nah kalau kakak kemarin kan udah ngejelasin semisal fluvial, sedimentasi fluvial. Dia kan yang oleh sungai nih. Nah, biasanya dia endapannya tuh terbawa dari wilayah hulu ke hilir, hilir gitu. Nah, endapan-endapannya ini nanti dia melalui proses yang pertama itu beliau pertama melalui proses biru nggak kelihatan erosi dulu, terus dia melalui proses transportasi. Nah, terus dia melalui proses erosi ini bisa kita kenal sebagai pelapukan juga ya. Kalau ada yang ada pelapukan dia juga sama masuk dalam proses pembentukan batu sedimentologinya itu. Terus ketika dia udah tertransportasikan, dia terdeposisi. Nah, terdeposisi. Deposisi itu apa, Kak? Ini yang mungkin istilah-istilah yang kalian baru baru temui ya. Nah, deposisi itu adalah bagian dari batuan sedimen yang ada di sini perubahan wujud. Di posisi ini dia mengalami perubahan wujud. Nah, ketika dia udah mengalami perubahan wujud dari yang sedimen menjadi batuan, dia akan mengalami proses terakhir yaitu proses litifaksi. Nah, litifaksinya inilah yang menjadi pemadatan batuan. Nah, ketika dia udah pemadatan fix, dia udah bisa jadi yang namanya batuan sedimen. Wih, nah, nah ini makanya proses sedimentologinya kalian harus tahu juga. Karena ini pernah keluar di soal OSN kebumian gitu. Sama dia ada erosi atau juga pelapukan, tertransportasikan gitu, terbawa gitu oleh arusnya. Terus terdeposisi ada perubahan zatnya, wujudnya, sampai yang terakhir dia kebentuk batuannya yang dikenal dengan istilah litifaksi.
faksi gitu. Nah, kalau dia stratigrafi, ini yang kita kenal sebagai perlapisan. Nah, kita membahas tentang perlapisan dari batuan. Nah, terutama ya dia batuan sedimen di sini. Oh, nggak jelas tulisannya ya. Oke, 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 kakak ubah nanti warnanya. Gitu. Nah, di sini kakak tulisin di faksi itu pemadataan. Gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, stratigraf itu dia ada lapisan-lapisannya nih. Nah, dalam stratigrafi itu ya ada kaitannya. Bahasnya tentang apa? Tentang penyatuan tadi, yaitu litifaksi, penanaman, terus hubungan antar satuan baik secara lateral maupun vertikal. Nah, kalian ketemu istilah lateral lagi nih. Jadi kalau lateral itu dia ada yang kita kenal dengan istilah pinggiran. Ini adalah pengertian dari lateral. Jadi ketika kalian bahasain secara saintifik, jadi makanya kak, kok bahasanya susah banget sih? Ya itu merupakan bahasa saintifik ya. Ini kalau kalian tahu bahasa saintifik ya, bahasa saintifik memang susah gitu. Makanya ada pembahasan, kalau kalian membahas akan dibahas secara saintifik, oh berarti kan siap-siap tuh mengalami pembahasan bahasa yang sangat-sangat dalam. Nah ini yang lagi kita dalami di sini. Oke. Sejauh ini bisa dipahami tentang uh, stratigrafi dan sedimentologi. Seperti biasa, ya nggak tahu tanya, tanya aja. Jangan malu. Oh kak, nanti aku kelihatan kelihatan pauk banget ya. Udah nggak usah mikirin pauk-paukan gitu. Yang daripada kalian nggak tahu kan, mending tanya sekarang gitu. Karena kalau udah lomba udah nggak bisa tanya lagi gitu. Nah, kakak pesenin banget. Oke, silakan catat dulu. Ini jangan sampai lupa nih. Kalau sampai lupa yang kayak gini, ini zong banget kalian. Kak, bedanya sedimen sama batuan sedimen apa? Nah, sedimennya ini dia masih berupa kayak eh bisa berupa tanah, bisa berupa air gitu. Nah, misalnya kayak sedimen. Nah, dia bisa berupa tanah gitu. Nanti kalau dia terendapkan, nanti dia bisa jadi dataran aluvial atau yang kita kenal sebagai kipas aluvial. Nah, di sini. Makanya dia masih berupa dataran nih, tapi kalau udah menjadi batuan sedimen, ya dia udah jadi batu. Nah, dia udah jadi batu, udah padet gitu. Nah, batu kan pasti padet tuh. Ya kayak contoh kayak talk, batu kapur gitu. Nah, terus batu apung. Nah, salah satu contoh batuan sedimen gitu yang kapan bahas. Kemarin batuan sedimen ada apa aja? Ya, contoh dari batuan sedimen kemarin ada apa aja? Yaitu, ayo, yang kemarin jangan sampai dilupain. Batuan sedimen, dia ada batu pasir, terus dia ada batu gamping, terus dia ada batu rijang, dia ada batu konglomerat, gitu. Terus dia ada breksi,
terus serpih. Nah, ini wah, ya jangan kalian lupain yang kemarin gitu. Ini kalau kita udah bahas pendalaman yang lebih dalam lagi yang ngebedain kita sama orang-orang geografi. Nah, ini yang wajib banget kalian pelajari. Geografi nggak belajar yang seperti ini. Karena apa? Ini ada di dalam bumi semua. Tuh. Mel, bisa dipahami nggak, Mel? Erah yang masih kelas 10, nih wajib hukumnya. Hukumnya wajib tahu loh, bukan sunnah lagi. Ini udah wajib kalian tahu yang kayak ginian. Oke, udah catat? Nah, geografi nanti omongin nggak usah dikirim ya, karena besok kita bahas. Besok kita bahas, jadi sama-sama tahu gitu. Yang kebumian ya tetap kakak kasih soal kayak orang kayak anak geografi juga besok kita bahas. Jadi kita udah sistemnya soal bahas sekaligus materi. Oke, kakak hapus ya. Ya. Oke, sip. Nah, ini kemarin udah kita bahas. Eh, ini reaksinya. Kalau kita lihat di sini, ini ada dalam eh, kebumian itu ada yang kita kenal. Waduh, waktunya udah mau habis. Sayang. Ada yang namanya reaksi Bowen ya. Reaksi Bowen itu bagaimana eh, menunjukkan mineral atau batuan ini. Kalian waktu kakak kasih link mineral tuh dilihat nggak sama kalian nih? Ya, kalau belum ini kita kita ituin dulu apa? Lewatin dulu karena kalian harus tahu uh, mineralnya dulu di sini. Jadi kakak kasih link mineralnya, kalian pelajari. Nah, habis itu kita latihan lagi reaksi Bowen. Nah, next kita tadi merah nggak jelas. Jadi kalau putih, putih nanti sama dong, hitam aja lah. Gitu. Kita bahas kondisi batuan di alam. Di sini kalau kita lihat batuan segar. Batuan segar itu berarti ya namanya segar atau yang namanya fresh ya. Dia masih baru dan sifat fisiknya belum banyak berubah. Nah, dia belum mengalami perubahan sifat fisik kimia gitu. Sedangkan kalau si yang batuan lapuk ini udah ada tenaga eksogen. Nah, dia ada masukan dari tenaga eksogennya. Ketebulan, sorry, sorry. Nah, ini ada sangkut paut dari tenaga eksogen. Dia bisa dipengaruhi oleh air, angin, atau panas matahari. Kalau tenaga eksogen nanti kita sangkut pautnya bahas tentang yang namanya uh, pelapukan, terus kita bahas yang namanya erosi. Tuh. Kalau pelapukan nanti kita bahas ada yang namanya pelapukan geologis, terus pelapukan ini hijau jelas nggak hijau warnanya? Oke, pelapukan kimiawi,
Sorry. Sama pelapukan mekanis. Nah, kalau biologi, biologi jelas dia oleh organisme nih, kayak lumut gitu. Sekarang katanya, apa beda pelapukan kimiawi sama pelapukan mekanis? Tuh. Bedanya apa? Erah. Ya, Erah. Ini namanya, nama panjangnya siapa nih? Erahwati apa Erah Rahma nih? Apa bedanya pelapukan kimiawi sama pelapukan mekanik? Ya, yang lainnya kalau tahu boleh bantu nih. Karena apa? Nanti ini bisa ngebuat batuan itu jadi berubah loh dari tenaga eksogen ini. Oke, kalau nggak tahu, bahas lagi nih. Nggak apa-apa, tenang, tenang, tenang. Kalau dia mekanik, ingat, konsepnya adalah ketika dia ngebahas mekanik, itu berarti dia melalui proses fisika. Nah, dia melalui proses. Nah, maksudnya gimana? Dia kayak ada kayak perubahan suhu, terus dia ada kayak masuknya es ke celah-celah batuan gitu. Terus dan ciri utamanya di sini dia tidak melibatkan perubahan kimia gitu. Sedangkan kalau kimiawi dia ada perubahan unsur kimianya. Kalau kita lihat di sini, contohnya semisal di sini ada ciri utama dari perubahan unsur kimia itu dia adalah adanya pelapukan itu sendiri. Ini berarti fix banget kalau pelapukan batuan itu dia salah satu faktornya ada di pelapukan kimiawi. Nah, maksudnya apa? Dia nggak hanya berubah secara fisik, tapi dia eh komposisinya dia juga udah berubah. Wait, wait, wait. Nah, dia sudah berubah gitu. Biasanya eh proses pelapukannya dia disebut juga dekomposisi ya. Ih, kalian tahu ada istilah dekomposisi, oh berarti kalian, oh ini pelapukan kimia nih gitu. Gitu. Dan di sini kalau dia udah ada perubahan senyawa kimianya, berarti zatnya sudah berubah. Zat-zat penyusunnya udah berubah di sini. Nah, ini adalah perbedaannya. Perbedaan paling dasar, misal, kakak ambil contoh secara kimianya ya, air. Air banyak yang mengandung karbon dioksida, dia dapat melarutkan batuan kapur. Ini dapat melarutkan batuan kapur.
batuan kapur yang dia eh senyawa zatnya itu CO3. Nah, ini adalah contoh nyata dari proses pelapukan kimiawi gitu. Jadi, oh sulit ya Kak? Ya memang sulit. Makanya dibuat Olimpiade. Gitu. Karena Olimpiade itu nggak ada yang mudah ya, Kakak garis bawahi. Olimpiade tidak ada yang mudah, pasti sulit semua. Baik itu Olimpiade yang otak maupun Olimpiade yang otot. Nah, kalian nih dipersiapkan untuk Olimpiade yang otak. Nah, ini adalah salah satu contoh dari uh, perubahan-perubahannya. Wah, waktunya tinggal 2 menit lagi nih. Gimana? Kita kan hari ini 1,5 jam ya, jadi 10 menit selanjutnya uh, kakak akan kirimkan kalian soal tentang batuan gitu. Dan besok akan kita bahas juga. Tapi besok pembahasan pertama yang geografi dulu, karena hari ini kan udah kalian gitu. Jadi besok geografi dulu pembahasannya. Sejauh ini ada yang pengen ditanyakan gak nih? Oke, 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 oke. Iya, air air yang kotor ya. Air yang kotor. Ingat. Bener-bener Mel. Nah, air yang kotor tuh bisa banget eh melarutkan makanya kalau kita kalian lihat kalau air biasa ya, air biasa itu kan rumus kimianya kan H2O gitu. Tapi nanti ada